Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Apa kabar warahmatullahi Bang? wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, sehat ya Bang ya? Alhamdulillah Luar sehat. biasa. Ada agenda apa nih Abang di Jakarta? Iya, kebetulan menang pilkada, terus gugatan MK, kita jalan-jalan menyaksikan putusan MK lah di Oh Jakarta. ya, gugatan MK ya. Kemarin Ya. kan ada sengketa pilkada yang memang kalau nggak salah apa ya, Halmahera Barat. Iya, Halmahera Barat. Oke, Halmahera Barat. Ya, kali ini saya bersama Bang Tam yang lebih katanya Bang kalau misalkan tak sayang itu tak kenal, makanya Abang mempersilahkan untuk memperkenalkan diri. Iya, Iya. kita ini anak desa dari Iya. Halmahera Barat. Iya, Nama saya biasa Tamrin Gani, tapi biasanya dipanggil Bang TG di Halmahera. Bang Gege. Bang TG Bang biasanya. TG Iya. di Halbar. Oleh adik-adik dipanggil Bang TG biasa. Baik, jadi Bang Tam ini tokoh muda dari Halmahera Barat yang lebih umum lagi dari Maluku Utara. Ya Bang ya? Iya. Ya Allah luar biasa Bang, dan terima kasih kehadirannya. Saya mau sharing dan kita berbagi gagasan, pengalaman khususnya di panggung politik untuk anak muda Bang. Iya. Baik, jadi wacana kita, sharing kita pada kesempatan kali ini soal bagaimana keterlibatan pemuda dalam panggung politik, khususnya mungkin dalam cermatan-cermatan Abang yang dilihat dari khususnya di daerah Halmahera Barat itu sendiri Bang. Baik, dulu proses Abang di mana sih dari misalkan dalam konteks pendidikan? Iya, saya ini kan di studinya di Gorontalo, ya. Oh, S1 di Gorontalo. Satunya di Gorontalo. Setelah tamat studi di Tidore, SMEA Tidore, lanjut di Gorontalo. Setelah Gorontalo 2001 balik, kemudian beraktivitas di Maluku Utara ya. Iya. Lalu sekitar tahun 2004 akhir masuk di Halmahera Barat ya, saya kira begitu. Oh, 2004 masuk di Halmahera Barat. Tapi Abang proses pendidikannya kuliah ya, Iya. dalam hal ini kuliah gitu di Gorontalo. Iya. Baik. Jadi ini alumni Gorontalo. Iya. Baik, Bang. Abang gimana sih bergening pemuda, karena kita lagi bincang-bincang soal panggung politik pemuda di khususnya di Halmahera Barat. Iya. Dan memang Abang terlibat langsung ya. Iya. Gimana sih bergening pemuda di Halbar itu sendiri Bang, dan Iya. lebih luas lagi di Maluku Utara? Saya setuju dari pemilu ke pemilu yang kita ingin dorong adalah kepemimpinan yang memiliki daya guna. Kepemimpinan yang memiliki daya Ya, guna. daya guna. Artinya peran pemuda sebetulnya ada di situ. Kita juga berkepentingan bagaimana pemuda mengambil peran untuk praktis memimpin, menjadi bupati, wakil bupati. Tetapi juga di soal yang lain, jika kita tidak menemukan figur muda yang betul-betul obsesi menjadi bupati ataupun wakil bupati, kita berkepentingan mendorong sebetulnya orang yang kita titipkan impian kita, yang saya menyebut memiliki daya guna itu. Oh, Daya guna. yang dititipkan adalah orang yang memiliki daya guna, yang memang pemuda itu menitipkan harapan di sana. Yang dimaksudkan yang harapan di sini adalah harapan masyarakat Ya, ya. saya setuju. Baik. Bang, terus obsesi anak muda untuk terjun di politik sih sebenarnya apa sih visinya atau ada misi-misi tertentu gitu? Tentu dasarnya adalah trauma ya. Iya. Kita anak muda ini kadang berada pada garis oposisi. Lalu ketika oposisi, hampir pasti banyak keluhan yang kita suarakan itu tidak terakomodasi oleh kepentingan kekuasaan. Maka pilihan yang paling baik adalah kita menjadi bagian dari kekuasaan yang akan kita terbentuk, kan itu. Baik. Kalau kita menjadi bagian dari kekuasaan yang kita bentuk, tentu paling tidak harapan-harapan kita bisa sampaikan agar kekuasaan yang kita bentuk itu bisa mengakomodasi harapan yang kita sampaikan. Kira-kira Iya. itu bentuk sederhana dari keterlibatan kita di
di sektor ini, sektor politik ya. Sektor kira-kira. politik ya. Jadi katanya sih kalau misalkan kita mau merubah sesuatu ya kita harus ada dalam sistem ya. Kira-kira Atau begitu. memberikan sesuatu yang terbaik kita harus ada dalam sistem dan Kira-kira. merubah sistem itu ya. Kira-kira begitu. Iya iya. Kalau kita di luar kayaknya nggak mungkin merubah Iya, suatu sistem. setuju. Jadi kepentingan kita itu akan terakomodir ketika kita harus bersamaan dengan penguasa dan mendorong ya Ya, di bisa. dalam Ya. kebijakan penguasa itu sendiri. Iya. Pemerintahan dalam hal ini ya Bang ya. Memang puluhan tahun kita jadi oposisi. Puluhan tahun jadi oposisi. Kita jadi oposisi, lalu praktis ketika kita menyampaikan gagasan-gagasan itu ya tetap saya dipandang oposisi ya. Buset lu, kamu oposisi untuk apa sih didengar? Iya. Meskipun pendapat-pendapat kita itu terkadang benar ya. Nah, fenomena ini sebetulnya dari daerah skop Halmahera Barat, Maluku Utara sampai ke pusat ini fenomena yang sama. Iya. Ya, kira-kira begitu. Baik, Bang kan kalau Abang lihat sini saya jadi teringat ya kalau nggak salah memang Abang sendiri adalah ketua tim pemenangan ya, ketua tim strategis pemenangan bupati dan wakil bupati Halmahera Barat yang baru Setuju. diputuskan di MK kemarin tanggal Setuju. 17 ya Bang ya. Setuju. Benar itu. Setuju. Nah, sebenarnya apa sih langkah strategis Abang sehingga kemenangan ini ada di pihak Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat dalam hal ini adalah Pak James dan Pak Zufri. Iya. Katanya sih Bang gini, satu lidi itu nggak mungkin akan menyapu semua kotoran yang ada di lantai kecuali akan dibantu oleh lidi-lidi yang lain gitu ya, menjadi satu, menjadi suatu kekuatan akbar gitu ya Bang. Maka kemenangan ini adalah kemenangan besar dari para tim yang begitu handal ya Bang. Salah satunya Abang sebagai salah satu ketua tim strategis gitu. Apa tuh Bang? Pertama, memang ada kejenuhan. Iya. Ada kejenuhan di publik. Itu yang saya bilang tadi. Praktis ketika kekuasaan itu terbentuk, lalu menjadikan anak-anak muda stakeholder ini musuh. Iya. Tidak digandeng, tidak dibangun soliditas yang kuat untuk bagaimana bicara pembangunan. Stakeholder kita tidak terlibat, baik pemuda dan lain-lain tidak terlibat. Memang publik apatis ya. Iya. Publik apatis terhadap kekuasaan itu. Nah, fenomena di Halbar seperti itu. Sedari awal ketika kekuasaan terbentuk, kita sebetulnya ingin membangun kesamaan pikiran untuk memberi kontribusi. Apa sih yang bisa kita kontribusikan kekuasaan? Tetapi kekuasaan skeptis memandang kita. Dari aspek itu kemudian ada pikiran. Kemudian teman-teman di kampung-kampung, di desa-desa sering kita jalan juga ada keinginan untuk merubah sebetulnya. Perubahan itu bisa tercapai dalam pandangan kita manakala kepemimpinan yang ada pergantian kira-kira begitu. Basicnya itu, semangatnya itu, lalu kemudian saya, teman-teman mencoba membangun komunikasi ke bawah dengan masyarakat. Nah, awalnya kawan-kawan kita pesimis bahwa nggak mungkin loh kita menang. Iya, nggak mungkin menang karena salah satunya melawan incumbent, kira-kira begitu loh. Gitu. Iya. Agak umumnya orang bicara incumbent tuh punya modal 30% kekuatan. Tapi saya bilang ke mereka tidak ada sesuatu yang tidak mungkin sepanjang ada ikhtiar yang kuat, ada ikhtiar yang kuat. Yang berikut kemenangan itu bisa kita capai, saya bilang kalau kita membangun soliditas tim. Iya, solidaritas tim ya. Lalu saya bilang kalau fenomenanya kayak begini, saya bilang kita harus ada punya pilihan konten yang baik. Kan? Baik. Pilihan konten yang baik yang bisa kita tawarkan ke masyarakat. Dan konsolidasi itu kurang lebih setahun kita lakukan. Awalnya kita pesimis, tetapi kemudian kita menemukan konten, lalu kita jalan. Alhamdulillah teman-teman muda di kawan-kawan kita solid dan ya kita menang. Iya. Oleh karena itu saya kira. Baik, terus kalau misalkan di lapangan sendiri sih adakah selain yang tadi memang sudah dipaparkan bahwa kita Abang sendiri dari tim Pak James dan Pak Zufri atau paslon jujur ini ya bisa mengalahkan incumbent. Nah,
terus tidak mengandalkan finansial. Dan kemarin juga saya sempat mewawancarai Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati juga, itu yang kenyataannya itu yang disampaikan bahwa tidak terlalu mengandalkan kekuatan finansial gitu. Yang diandalkan adalah memang kekuatan tim, kesolidan, kemudian karena memang ini dirawat, kepekaan terhadap masyarakat ini dirawat sejak awal gitu. Tapi adakah misalkan ada langkah strategis yang memang Abang lakukan di lapangan gitu, Bang? Tentu pilihan konten. Lawan kita selalu saja mengedepankan bahwa politik is uang ya. Iya, politik uang. Politik is money. Di kawan-kawan saya, terutama di kelompok yang saya pimpin di tim strategi, saya katakan bahwa bagaimana kalau kita balik. Optimisme itu bukan uang, tapi pilihan konten. Pilihan konten. Iya, kita harus menghadirkan konten yang baru oleh karena jargon kita jujur, saya bilang. Nah, kalau misalkan Abang bilang menghadirkan konten, nih konten apa sih yang dihadirkan? Ya kemarin konsep kita di AHI, ketika kita mencermati perkembangan pembangunan di 4 tahun terakhir. Iya. Kita ingin misalnya penataan ibu kota yang baik, kita ingin keterlibatan publik, terutama anak-anak muda itu diakomodasi dalam rangka berpikir bagaimana sih kemajuan daerah. Nah, pilihan ini tidak dilakukan oleh pemerintahan kemarin, lalu konten ini yang kita pilih. Lalu dalam pandangan kita birokrasi yang begitu carut marut, lalu begitu kekuasaan terbentuk di tahun 2007 kurang lebih seingat saya, ada pinjaman ke Bank Bopede yang besar kurang lebih 159 miliar. Lalu kita diskusi soal peruntukan, ya apa sih yang jadi prioritas, tapi tiba-tiba kita tidak terlibat gitu. Lalu konten kita memilih di AHI, lalu saya dan teman-teman bicara bagaimana kalau ada konsensus perencanaan. Iya. Lalu apa yang kita mulai nih gitu loh. Iya. Nah, pemerintahan kemarin hampir pasti itu tidak terlihat, jadi tiba saat tiba akal gitu kan. Tiba saat tiba akal ya. Tidak ada perencanaan yang matang dan ini publik membuka mata melihat ini. Gitu. Nah, itu kemudian menjadi kelebihan kita kira-kira. Yang kemudian ketika kita menawarkan diahi pemerintahan, diahi keuangan daerah, lalu kemudian ini menjadi konten yang diterima oleh publik kan? Oleh publik. Pak James di vote oleh publik, kira-kira itu. Oke, Bang. Terus gimana saat Abang menjadi ketua tim strategis pemenangan ini, ketika terjun ke lapangan ya, ini tanggapan masyarakat akar rumput ini gimana, Bang? Ya tentu varian pendidikan di masyarakat ini bervariasi ya. Iya. Mengelola, saya sering bilang gini, pemilu itu satu orang profesor dan satu orang gila suaranya satu. Iya. Kan sama nih. Sama. Nah, bagaimana kemampuan kita mengelola ini? Iya. Bagaimana kita menjadi marketing yang baik? Tentu harus dirumuskan secara baik dong. Baik. Tentu perdebatan kontroversi. Apa iya ketika Pak James Uang, Pak Jufri, 2 orang politisi bisa memenuhi harapan kita? Iya. Saya tegaskan pada mereka, saya bilang begini, harapan itu hampir pasti oleh karena begini, di kita ini terakomodasi orang-orang yang track recordnya baik, saya bilang. Iya. Track record yang baik tentu ketika kita memiliki track record baik akan kita jaga itu dan kita hadirkan. Pemerintahan ini betul-betul kita kontrol dan apa menjadi gagasan cita-cita itu insya Allah bisa digapai kalau ada orang-orang ini ada di sekelilingnya, teamwork yang baik ini. Iya, teamwork yang baik itu ya ada di sekeliling ada di Pak Bupati James dan Pak Wakil Bupati Jufri, Pak Jufri. Baik, Bang, selanjutnya Abang yakin ya ketika tadi sudah disampaikan bahwa pemerintahan ke depan ini Pak James dan Pak Bupati, Pak James dan Pak Wakil, Pak Jufri bisa menjalankan amanah rakyat ini dengan baik. Saya kira keyakinan saya untuk itu berimbang dengan keyakinan saya memenangkan mereka. Iya ya, berimbang. Berimbang sama sejajar karena ini tanggung jawab sosial. Ketika kita sudah form, panjang kita berjuang, lalu tadi Linda Ici ngomong ke saya bahwa ketika orang bicara politik money, saya bilang tidak. Modal kita adalah integritas, itu yang terbangun. Maka saya kira kita akan form mengawal mereka berdua dan memberi pikiran-pikiran yang solutif. Iya. Itu sebetulnya itu prinsip dasar kita. Yang kedua, saya bilang di mana-mana saya bicara akan ada teamwork yang kuat yang akan menghadirkan role model yang baik ya, kira-kira pemerintahan yang baik. Lalu teman-teman yang
taruhlah di luar, kita akan akomodasi untuk bicara gimana. Karena ini sebetulnya titik lemah kita. Pemerintahan kadang tidak akomodatif, Iya. masih skeptik menawan ada kawan ada lawan. Iya. Saya ingin mereka berdua perform, tampil yang terbaik, siapa sih yang akan kita pakai gitu. Iya. Baik di teman-teman di internal birokrasi maupun di eksternal. Karena saya bermimpi ya ada 3 sektor yang mesti ditata secara baik. Pertama, sektor birokrasi tentu harus penting. Sektor politik tentu harus dihadirkan politisi-politisi yang betul-betul tadi saya bilang punya daya guna, memiliki kecerdasan, integritas. Karena kita udah rindu akan politisi yang begitu-begitu. Iya. Itu menjadi impian. Iya, Yang iya, ketiga juga ada impian, misalnya begini, anak muda begini banyak, kekuasaan hadir, memberi pikiran, mengakomodasi, membantu, lalu lahir pengusaha-pengusaha yang handal gitu. Itu 3 sektor ini sebetulnya menjadi impian kita dan kawan-kawan di kekuasaan baru jujur ini. Mudah-mudahan ini bisa ada impian untuk tergapai. Kira-kira gitu. Baik Bang, sudah berapa lama sih Abang terjun dalam dunia politik? Peristiwa sebetulnya panjang sih Daichi. Iya. Oleh karena saya di Halbar juga sebetulnya ketika masuk juga sama sebetulnya main politik di tahun 2005 ketika pilkada pertama kali. Oh 2005. Ya 2005 dan kawan-kawan kaget waktu itu kita menang waktu itu. Lalu tentu dalam perjalanan panjang semua gagasan belum tentu terrealisasi. Iya. Lalu saya perform dengan politisi, tentu jadi politisi bukan sesuatu yang haram menurut saya. Iya. Politisi adalah juga tumpuan harapan orang. Nah, saya perform di itu kira-kira. Iya. Dinda. Kalau kemarin saya sampaikan pada saat wawancara Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati ya, bahwa sebenarnya politik ini adalah seni dalam memainkan peran untuk mencapai sebuah kekuasaan, dan sebenarnya sebuah kekuasaan itu untuk bagaimana menciptakan kesejahteraan masyarakat, ya Bang ya. Jadi kayaknya maksud dan tujuan Abang berpolitik juga itu untuk itu. Saya kira sejumlah keringat yang kita korbankan untuk kita bicara kepentingan benar. Iya. Yang kita betul-betul seriusi adalah bagaimana pelayanan terhadap rakyat. Pelayanan terhadap rakyat. Itu menjadi penting kan. Iya. Apa guna kekuasaan kita kejar, kita gapai, kita genggam kekuasaan itu. Iya. Lalu hanya untuk diri kita ya. Benar. Itu jauh dari harapan sebetulnya. Siap, baik Bang. Oke Bang, untuk itu apakah ada pesan khususnya untuk masyarakat Halmahera Barat dan juga untuk pemuda di Maluku Utara Bang? Untuk teman-teman muda saya menyampaikan begini. Optimisme itu penting. Tidak perlu pesimis. Sektor politik ini menjadi sektor yang harus kita geluti secara serius. Lalu kita akan menghadirkan kepemimpinan yang saya bilang tadi punya daya guna. Ini tanggung jawab kita bersama. Ya, tanggung jawab bersama. Kemudian untuk teman-teman di Halbar tidak perlu ragu lah. Tak usah ragu, seluruh masyarakat tidak perlu ragu. Keputusan MK memenangkan kita ini tuh artinya bahwa Bupati dan Wakil Bupati yang baru ini Pak James Uwang dan Pak Jufri Muhammad ini pemimpin kita semua. Tidak perlu ragu bahwa jujur, pemerintahan jujur akan mengakomodasi kepentingan semua orang dan ingin menghadirkan soliditas yang kuat baik di internal birokrasi dan eksternal. Dalam rangka apa? Kita wujudkan impian kita. Kalau kita berdebat sesuatu yang tidak lagi penting, kita akan ketinggalan. Penataan ibu kota menjadi penting kita bicara. Saya ingin menghadirkan, saya bicara bahwa jika sehari dua ini setelah pelantikan, saya akan mengundang semua teman-teman untuk kita bicara bagaimana kita mulai konsensus perencanaan yang baik. Kita ingin mendorong Banau menjadi pahlawan nasional. Banau sebagai pahlawan nasional. Ya, kita ingin itu. Yang berikut adalah kita bicara 3 hal. Pertama, bagaimana perikanan jadi leading sektor, bagaimana pertanian perkebunan menjadi leading sektor, bagaimana pariwisata menjadi leading sektor. Tentu 3 konten ini menjadi tanggung jawab kita semua. Dan mari ayo anak-anak muda saya ajak, tidak perlu gagu, ada saya yang terbiasa aktivis dengan anak-anak muda siapapun, tidak memandang dari manapun dia. Saya ingin tegaskan, mari kita starting untuk memulai membangun Halbar yang lebih baik. Yai Halbar ya Bang ya? Ya, Yai Halbar. Kira-kira. Luar biasa, sangat luar biasa Bang. Saya ingin sampaikan memang
benar-benar Pak Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat sangat beruntung memiliki tim-tim yang sangat luar biasa seperti Bang Tam yang ada di depan saya ini dan juga tim-tim yang lain. Dan tentunya atas dukungan masyarakat ya. Yang jelas untuk Abang saya mengapresiasi, sangat bersyukur dan sangat beruntung ya Bupati Halmahera Barat memilih Abang ya sebagai timnya. Terima kasih. Ketua tim strategis luar biasa. Terima kasih atas kehadirannya Bang. Kita akan diskusi dengan konsep-konsep lain dengan tema-tema besar. Dengan gagasan-gagasan baru yang mungkin Abang akan bawa dari Maluku Utara ke sini. Ketika kembali ke Maluku Utara, kembali dengan selamat berjuang untuk masyarakat Halmahera Barat. Dan Bang, kita akan diskusi di lain kesempatan. Saya menunggu kehadiran Abang. Ya, makasih. Ya baik Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.